Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un fid din arsyadakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hamdana bil Qur'an. Ikhwani fillah arsyadakumullah, mengawali tausiah pada malam hari ini sebagai Sayyidul Ayyam, mari bersama-sama kita memanjatkan doa Sayyidul Istighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma shana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ikhwani fillah assalamualaikum, jamaah pengajian Masjid Al-Fat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, nikmat sehat, nikmat sempat, ya tahu? Sempat karena apa? Kita menyempatkan diri untuk datang ke majelis taklim. Jane penake nang omah nonton sinetron, nggih lho, karo layah-layah gawe wedang ginastel. Nikmat mboten? Lawe napa? Cengkaro. Nek wong kutha ora mudeng nang cengkaro niku. Nek cara Batu cengkaro niku intip gobrokane ngoten niku. Nek cara Kalioso sing utuh-utuh, beda karo Batu. Nikmat sempat inilah, dan nikmat sehat. Sehatnya apa? Bukan hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat rohaninya. Sehat rohaninya. Di ketika Allah menuntun dengan sentuhan hidayahnya, kita terbuka hati kita, sehingga kita bisa apa? Dituntun untuk meniti menuju jalan, yakni majlis ilmu, masjid yang penuh barokah, masjid yang penuh ketenangan, masjid yang penuh sakinah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ning rata-rata do ora gelem. Nah, ini, tapi alhamdulillah sehat, nikmat sempat, itulah karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bagi orang-orang yang beriman menuju pada takwa Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah arsadakumullah. Sebenarnya pelajaran ataupun materi malam hari ini meneruskan dari kitab Tanbihul Ghafilin sampai pada temanya yaitu At-Taubah. Tapi ini kami baca beberapa kitab, utamanya yang ada di dalam kitab Durratun Nasihin, Durrah, di mana balai rumah yang penuh nasihat.
Dan ini jarang diungkap. Yakni apa? Mengupas di balik kedahsyatan awal-awal bulan Dzulhijjah, ataupun yang lazimnya disebut 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, dalam kitab Syifa Asy-Syarif, di sana mengatakan, ada beberapa ulama yang mengatakan siapa yang berpuasa pada hari-hari ini, ya, siapa saja yang berpuasa pada hari-hari ini, niscaya akan dimuliakan oleh Allah dengan 10 karunia. Nah, 10 awal Dzulhijjah, kemudian 10 akhir bulan Ramadan, kemudian 10 awal bulan Muharram. Allah membuat 30 hari dalam tempat-tempat yang berbeda, situasi yang berbeda, tapi penuh kemuliaan yang ada di dalamnya. Maka di sini dikatakan bahwa siapa yang berpuasa pada hari-hari ini niscaya akan dimuliakan oleh Allah dengan 10 karunia. Di antaranya adalah keberkahan umurnya. Keberkahan umurnya. Umur itu jangan dihitung pendek lamanya, sedikit atau banyaknya. Tapi manakala umur itu dimanfaatkan untuk taat kepada Allah, itu adalah keberkahan daripada umur itu. Nah, kemudian apa? Bertambah hartanya atau rezekinya. Jadi harta itu jangan dihitung dengan yang namanya apa? Materi atau duit. Sebab orang yang punya duit itu memang nek ra duwe duit rekosane setengah mati. Ning bukan satu-satunya bahagia orang itu punya duit. Nggih mboten? Nggih 100.000 pingine 200.000. Di 200.000 kepinginnya 500.000, terus sampai bahkan sampai triliunan orang itu tidak ada puasnya. Nah di sini keberkahan ditambah hartanya itu di sini. Kemudian akan terjaga keluarganya. Yang ketiga, ya keluarganya ora tau paringi cobaan loro, ora tau padu, tentrem jenjem sidem permanem. Ya. Kemudian apa? Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Karena orang yang ada di sana itu akan selalu dibimbing hatinya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekhilafan dan kekurangan serta dosa-dosanya. Kemudian amalan-amalan itu akan dilipat gandakan dengan kebajikannya. Ya, akan dilipat gandakan kebajikan amal-amalnya. Itu kalau satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Bahkan bukan hanya 10, bisa 70, bisa 100, bisa 700, bahkan bisa unlimited sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian akan dipermudah sakaratul mautnya. Orang itu penentuan yang paling menentukan itu ketika sakaratul maut. Maka doanya apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. 10 doa yang biasa kita bacakan. Nah, ya. Nah, kemudian apa? Kemudian cahaya dalam kegelapan kuburnya. Jangan dipandang bahwa gelapnya kubur yang 2 kali 1 meter itu gelap, tapi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu akan disinari dengan amalan-amalannya. Kita kan tahu orang di kubur itu akan disertai 3 hal. Siji, keluarganya. Diterke mboten keluarganya. Bahkan tanggane nggih melu. Sedulur-sedulure nggih melu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Harta bendanya, mobilnya melu. Ngeterke. Nggih lho. Sing nomor 3 amalnya. 2 kembali, 1 mengiringi daripada jasad yang dikubur.
Napa enten keluargane sing melu mendem. Secinta apapun suami istri tetap napa? Mulih. Sebagus apapun mobil yang ia tumpangi tetap digawa mulih keluarganya. Maka ketika gelapnya kubur itu disinari dengan amal-amalnya itu banyak. Puasanya, baca Al-Qur'annya, sedekahnya dan lain sebagainya itu akan menyinari daripada kubur yang begitu gelap. Nah, dan kemudian ketika ditimbang amal kebajikannya ataupun yaumil mizan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berat timbangan kebajikannya, pasti itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Nah, kemudian akan diselamatkan dari keterjatuhan. Keterjatuhan itu apa? Ya usahane ora malah tambah mingset ning malah tambah ndedel. Paham? Barokah daripada harta bendanya. Sementara orang-orang krisis, sementara orang-orang sulit, sementara orang-orang dan tetangga kita itu dalam kepayahan dan kesulitan, ning alhamdulillah duwite rung tekoe rung tepak teko menang. Nah, ini sebuah keberkahan ya. Keberkahan, maka dijauhkan daripada apa? Keterjatuhan. Kemudian yang 10 adalah apa? Yakni akan meningkat derajat-derajatnya. Derajat itu bukan nama kemuliaan. Ya, kemuliaan. Wah, jadi wong ketok aja nih. Wong ketok niku napa? Terpandang. Terpandang itu bukan karena derajatnya saja, bukan karena hartanya saja, tetapi yang lebih dominan adalah manakala akhlaknya bagus. Nah, dari itulah juga diriwayatkan bahwa di dalam 1 tahun Allah memilih 3 jenis hari-hari yang berjumlah 10. Seperti tadi, 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan. Ya betul, kita kenal, tidak akan kita bahas. Karena di dalamnya terkandung berkah daripada Lailatul Qadar. Nah, kemudian 10 dari awal bulan Dzulhijjah ini karena di dalamnya terkandung hari-hari tarwiyah. Hari tarwiyah ini hari Arafah dan hari raya Idul Qurban ataupun Idul Adha. Tarwiyah niku napa? Tanggal 8 niku lho. Dzulhijjah menjelang tanggal 9 Dzulhijjah wukuf. Lah, njing-njing ini akan gimana niki? Insyaallah njing Arab Saudi pun mulai wukuf. Nah, bagi orang yang di luar haji tidak melaksanakan haji disunahkan untuk berpuasa manakala ketika saudara-saudara kita yang wukuf di Arafah itu kita berpuasa di sana. Nah, keberkahan yang itu. Kemudian ada hari Arafah atau tarwiyah, kemudian hari korban, ada talbiyah, lantunan-lantunan memuji pada Allah, orang-orang yang disuruh oleh Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Setelah itu orang-orang apa? Orang-orang yang melaksanakan manasik haji dan beraneka ragam manasik ibadah yang ada di mana. Bagaimana hal itu dijelaskan dalam sebuah riwayat, innallaha yubahi malaikatahu fayaqulu unduru ila ibadi haitsu ja'u min kulli fajjin amiq sa'san adran liyashhadu manafi'a lahum asyidu anni qad ghafartu lahum. Artinya ya, Allah Ta'ala membanggakan kepada para malaikat-malaikatnya di ketika orang itu sedang wukuf di Arafah. Nah, Allah berfirman, perhatikanlah hamba-hambaku yang mana mereka datang dari setiap penjuru dunia yang jauh dalam keadaan lusuh dan berdebu. Tarwiyah itu
dari Mekah ya menuju ke Mina tanggal 8 ya. Baru itu dengan susah payah yang ada di sana, dengan segala fasilitas yang ada dan kekurangan yang ada, kemudian nunggu wukuf. Wis melek kesel gitu. Orang enek kok pakaiane setrikaan niku mboten enten. Makanya ya napa? Pakaian ihram dua lembar. Nggih. Kemudian wukuf, dan pada waktu wukuf itulah waktu zarwal ataupun dari waktu zuhur sampai menjelang ghurubus syam arti waktu maghrib itu Allah membanggakan ini. Maka Allah Ta'ala membanggakan pada para malaikat-malaikatnya. Allah berfirman, perhatikanlah hamba-hambaku yang mana mereka datang dari setiap penjuru yang jauh dalam keadaan lusuh dan berdebu untuk menghadiri manfaat bagi mereka. Yang apa ketika tadi? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu suruhan Allah dan kita menanggapi daripada seruan itu. Nah, ini seruan daripada Allah itu. Kemudian apa? Persaksikanlah. Ini Allah berfirman kepada para malaikat-malaikatnya itu, bahwa aku sudah berkenan mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi wong kaji, yakni al-hajju arafatun. Haji itu baiatnya di Arafah ketika wukuf. Nek kaji ora wukuf berarti ora sah. Dalam hadis yang lain, di mana orang yang melaksanakan haji dan umrah itu dosa-dosanya diampuni bagaikan mereka itu baru lahir dari rahim seorang ibu. Artinya tidak punya dosa sama sekali. Kinten-kinten pengen mboten? Nggih. Carane piye pengen tok? Bayar. Nabung. Nabung sisihke 10.000 sedina. Gimana itu rokok? Nggih sisihke 10.000. Rajin pun mengkena insyaallah 5 tahun gerak cukup nggo tiket umrah. Mboten kerasa. Nggih, carane nabung. Yaitu 10 hari Dzulhijjah. Dan 10 hari dalam bulan Muharram karena di dalamnya terkandung hari Asyura. Nah ini 10 awal dalam bulan Muharram ataupun bulan Syura ada, yaitu namanya di dalamnya terkandung hari Asyura. Nah, dengan adanya riwayat-riwayat ini dan riwayat-riwayat yang serupa lainnya, maka para faqih rahimahullah berpendapat, seandainya ada seseorang yang berjanji wajib bagi saya untuk melakukan puasa pada hari-hari paling istimewa tahun ini selain daripada puasa Ramadan. Sinten sing poso tanggal 1 Dzulhijjah nganti teka sesuk utawa sesuke? Kula, Pak. Nah, ini termasuk yang dikaruniai oleh Allah. Insyaallah. Nanti juga pas 1 Muharram sampai 10 Tasu'a Asyura, ya kan? Juga puasa. Dan juga siapa yang bisa menahan dirinya ketika 10 terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ini sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah pada para hamba-hambanya yang dicintai. Nah, kemudian di dalam sebuah riwayat dinyatakan, man shoma yauma arafata min dzilhijjati kataballahu ta'ala lahu syamu sittina sanatan wa kataballahu minal qanitin. Artinya orang yang berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah itu apa? Berarti besok. Ya. Besok orang wukuf di Arafah itu pasti 9 Dzulhijjah. Cuman di Indonesia ini lagi beda. Lagi masanya beda. Gitu. Ada yang menghitung itu besok baru tanggal 8 Dzulhijjah. Padahal para haji sudah wukuf di sana. Ini sebuah pemahaman wis sembuh.
piye sing carane memahami. Ini ya jelas hadis ini man shoma yauma arafata. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah dalam bulan Dzulhijjah, Allah Ta'ala akan menuliskan untuknya puasa 60 tahun dan Allah menetapkannya dalam golongan orang-orang yang tekun. Golongan orang-orang yang tekun. Demikian dinyatakan di dalam kitab Zubdatul Wa'idhi. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, "Ma min ayyamin amala shalihu fiha ahabba ila Allah Ta'ala min hadhihi al-ayyam." Yakni ayyam asri Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa ar-rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalik. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada satu hari pun di mana amal soleh pada hari itu lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla melebihi hari-hari ini. Maksud beliau hari ini adalah 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah itu apa? Tanggal 1 teko tanggal napa? Songo. Nah, niku. Kemudian serta-merta para sahabat bertanya, walaupun dibanding jihad di jalan Allah ya Rasul, beliau Muhammad SAW bersabda sebagai jawabannya, walaupun jihad di jalan Allah. Nah, jadi puasa 10 dina itu melebihi daripada napa? Ganjarane pahalane orang jihad. Terkecuali ada istisnanya, dibanding orang-orang yang ketika berangkat dengan diri dan hartanya, kemudian ia tidak kembali dengan itu semua. Maksudnya ya bondone diserahke kaya dene Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia juga berperang, wis bondo dunyane sak matine sak nyawane. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ini sesuai dengan apa yang ada dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain bahwasanya diriwayatkan di Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, "Ma min ayyamin ahabba ila Allah an ya'buda fiha min asri Dzulhijjah ya'dulu saumu kulla yaumin minha syama sanatin wa qiyamu kullu lailatin minha qiyama lailatul qadri." Artinya, tiada hari-hari yang mana Allah lebih suka disembah pada hari itu melebihi 10 Dzulhijjah. Disembahnya Allah itu apa? Berarti apa? Memperbanyak sholat. Sampai di sini aku akan kami sampaikan konsep-konsep di ketika Ustadz Adi Hidayat. Kenal boten? Ustadz Adi Hidayat kenal boten? Beliau memberikan nasihat supaya ada perubahan hidup menuju kehidupan yang diridhai oleh Allah, yakni menjaga setiap harinya itu 40 rakaat selama 1 bulan. Dina kok 40 rakaat. Manghitung. Ya, manghitung. Salat fardhu 5 kali waktu niku pinten rakaat? 17. Ya. Terus tahajud kuwi pirang rakaat? 8 karo 3 witir. 11 kali 17 pinten? Bu. Pinten, Bu? 17 kali 11 niku pinten? 28. Lah sing 12 ndi? Sadurunge zuhur 2 rakaat, bar zuhur 2 rakaat.
rong rakaat. 6 rakaat to nggih. Bar niku bar maghrib rong rakaat. Ya bar maghrib. Bar isya rong rakaat. Arep subuh rong rakaat. 40 rakaat. Supaya menjaga tiap harinya dijamin nanti bisa 1 bulan iso nglakoni. Menurut Ustadz Adi Hidayat itu akan ada perubahan dalam kehidupan. Yang kehidupan apa? Yang lebih baik, kehidupan yang jalan menuju yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkaitan itu, maka tiada hari yang mana Allah lebih suka disembah daripada hari itu melebihi 10 Dzulhijjah. Puasa setiap hari pada hari-hari tersebut sama dengan berpuasa setahun. Ibadah setiap malam pada malam-malam tersebut setara dengan melakukan ibadah pada malam-malam Lailatul Qadar. Pengen beten? Pengen beten Bu? Kun lomblong tak. Pengen nggak tahu belum nglakoni. Nggih, subuhe terep telat. Malah tang ini malah karipan. Nah, ini apa rahasia-rahasia yang ada di dalam bulan 10 Dzulhijjah awal itu? Nah, di sini. Nggih. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah bersabda, hari di mana Allah Ta'ala mengampuni Adam alaihissalam adalah hari pertama bulan Dzulhijjah. Orang yang berpuasa pada hari itu niscaya Allah akan mengampunkan seluruh dosanya. Ini adalah meniti napa? Istilahnya itu belajar dari pengalaman ketika Adam mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya yang sangat termasyhur dan diabadikan di dalam Al-Qur'an, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pinten-pinten panjenengan tiap hari doa seperti itu tidak? Insyaallah. Nah, kalau sudah tahu biasa diamalkan biar apa? Biar apa? Itu hari-hari yang pertama. Kemudian pada hari yang kedua Allah mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam, kemudian mengeluarkannya dari perut ikan. Dan orang yang berpuasa pada hari itu niscaya sama seperti telah beribadah kepada Allah Ta'ala selama 1 tahun tanpa pernah bermaksiat kepada Allah di dalam beribadah walaupun sekejap mata. Kelingan peristiwanya pun Dzunun ataupun Nabi Yunus yang berdakwah kepada kaumnya karena kurang sabar, kemudian numpang perahu diundi sampai ping 3 jenenge metu kabeh. Terus maksudnya kemudian dilempar ke laut oleh Allah atas qadarullah, kemudian ditelan ikan besar dalam kegelapan malam, kegelapan laut dan kegelapan di dalam perut ikan. 3 kegelapan yang sangat-sangat gelap sekali. Akhirnya qadarullah dihempaskan ke pantai, akhirnya dia bisa hidup dan dihidupkan oleh Allah atas karunia-Nya. Ini yang kedua, ini 2 Dzulhijjah ini. Maka ketika yakni apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa-doa Nabi Yunus itulah yang diajarkan dan diabadikan di dalam Al-Qur'an supaya kita itu apa? Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kedua. Kemudian ketiga, hari ketiga adalah hari benar Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Orang yang berpuasa pada hari tersebut niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Hari keempat adalah hari di mana Isa alaihissalam dilahirkan. Orang yang berpuasa pada hari itu niscaya Allah akan menjauhkannya dari musibah dan kefakiran. Dan kelak pada hari kiamat ia akan tinggal bersama para nabi dan rasul-rasul yang mulia. Loh, ketiga dan keempat ini
istilahnya memang agak bergandengan waktunya. Tapi ibadahnya juga sangat-sangat istilahnya itu apa ya? Bisa diamalkan di ketika mereka termotivasi dengan bagaimana ketika Nabi Zakaria, ayahnya Nabi Yahya, gitu. Kemudian juga perjalanan sejarah daripada Nabi Isa alaihissalam, itu semuanya apa? Penuh cobaan yang sangat besar. Namun karena beliau adalah seorang Nabi dan Rasul, hingga tetap mendapatkan perlindungan dan bimbingan dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 dan 4. Kemudian hari kelima adalah hari di mana Musa alaihissalam dilahirkan. Orang yang berpuasa pada hari itu niscaya akan diselamatkan dari sifat munafik atau dari siksa kubur. Peristiwa dilahirnya Nabi Musa itu apa? Karena Fir'aun membuat kebijakan, karena dibisiki oleh para ahli nujum bahwa nanti yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun adalah seorang laki-laki. Maka dia membuat kebijakan, sing lanang dipateni, ning nek sing lair wedok di napa? Dibiarkan. Nah, tapi Musa ini karena kehendak Allah bariku napa? Dilebokke kotak, dikelekke ning sungai Nil. Panjang sejarahnya. Bagaimana ketika kita itu tidak bisa membayangkan, nek kita sejarahnya mau belajar kepada orang-orang tua kita, waktu zaman Londo, kerja rodi, ya, bikin jalan anyar sampai Manarukan, kelingan boten, sejarah nasional. Wah, meniku uang itu urip di bawah tekanan bedil, gimana? Nah, bagaimana perasaan seperti itu? Sama ketika Musa itu lahir dalam keadaan kekuasaan Fir'aun yang seperti itu. Tapi qadarullah, karena kekuasaan Allah akhirnya diselamatkan. Justru inilah barang siapa yang menghormati dan berpuasa pada hari kelima inilah, seperti bagaimana Musa rekosone pada saat itu, ning karena dia dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa? Menjadi hamba-hamba yang dibimbing di jalan keridhaannya. Dan orang-orang yang puasa pada saat itu, pada hari yang kelima ini, kalau kita mengacu daripada sejarah itu, bisa dibayangkan memori-memori kalau kita tahu sejarah perjalanan Nabi Musa. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang keenam. Hari ke-6 adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kejayaan perang Khaybar kepada nabinya. Perang Khaybar itu perang apa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menumpas pada orang-orang munafikin, ya, orang-orang musyrik kafir Quraisy yang dia mengaku Islam, ini justru menikam dari belakang. Dulu sudah ada. Bahkan sekarang ini masih sifat-sifat seperti itu. Podo Islame elek-elekan. Ya, saling menggunjing. Nah, sekarang orang angkat bedil, orang angkat senjata, ini menebarkan fitnah. Yakni seperti apa? Baser itu. Baser yang terdiri dari pro ataupun kontra, semuanya lewat fitnah. Seperti bagaimana ketika dalam perang Khaybar Rasulullah SAW pada saat itu. Maka orang-orang yang berpuasa pada hari itu, niscaya Allah Ta'ala akan memandang kepadanya dengan pandangan belas kasih dan tidak akan pernah disiksa lagi untuk selama-lamanya. Karena apa? Terbuang sifat-sifat kemunafikan. Karena munafik itu lebih bahaya. Nah, orang musyrik jelas, orang yang menyekutukan Allah jelas, orang Yahudi jelas, orang Nasrani jelas. Tapi orang munafik itu ya dirinya mengaku orang Islam, ning
malah menikam dari belakang. Yakni apa? Kulak pangrungu adol warta. Kaya demang. Tumbak cucukan. Golek selamatnya dewi. Nah, maka Allah memberikan istilahnya vonis kepada orang-orang munafikin apa? Innal munafiqina fid darkil aswal. Bahwa orang-orang munafik itu nerakanya yang paling bawah. Nek surga itu munggah, ya. Nek neraka niku medun. Nah, padahal neraka, pintu neraka itu ada 7 pintu. Ya lah, 1 pintu jaraknya perjalanan 70 tahun. Dan pernah Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'rajnya, ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj itu apa? Mendengar suara dung. Kemudian tanya kepada Jibril, ya Jibril, suara apa itu? Itu suara batu yang dijatuhkan ke neraka 70 tahun yang lalu. Nek watu jiblok ping gendeng pinten detik? Pinten dulu? Dure 5 meter paling 3 detik. Padahal kita 70 tahun akhirat, 70.000 tahun. Itu berarti neraka niku jeru banget. Nah, jeru banget. Saka jurune. Nah, makanya ini dari hari yang ke-6 ini, maka orang-orang munafik itulah orang-orang yang nanti mendapatkan siksa daripada Allah yang sangat dalam nerakanya. Innal munafiqina fid darkil asfal. Nah, kemudian yang ke-7 adalah hari di mana pintu-pintu neraka jahanam ditutup dan tidak dibuka sampai berlalunya hari-hari yang 10 itu. Ini memberi kesempatan untuk hamba-hamba Allah yang beramal kebaikan. Penate hadis yang disampaikan dalam bulan Ramadan, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Maksudnya apa? Ya, kecenderungan untuk berbuat maksiat jangan sampai dibuka. Dan di sana Allah telah membuka ganjaran-ganjaran dan pahala-pahala supaya kita itu mendulang pahala di dalam bulan puasa itu. Nah, di sini dari ke-7 ini, yakni pintu-pintu neraka jahanam ditutup dan tidak dibuka sampai berlalunya hari-hari yang 10 itu. Dan orang yang berpuasa pada hari itu niscaya Allah akan menutup terhadap dirinya 30 pintu-pintu kesulitan dan membukakan untuknya 30 pintu-pintu kemudahan. Ini terjemahan dari inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusra. Bahwa di balik kesulitan itu pasti ada kemudian. Ditandaskan lagi bahwa di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu Allah yang berjanji. Nah, yang ke-7. Kemudian yang ke-8. Hari ke-8 adalah hari yang disebut hari Tarwiyah. Orang yang berpuasa pada hari itu niscaya akan diberi pahala dalam jumlah yang tidak diketahui terkecuali oleh Allah Ta'ala sendiri. Nah, karena Tarwiyah itu persiapannya sungguh dari persiapan harta bendanya, tenaganya, pikirannya dituangkan di sana menjelang wukuf di Arafah. Kemudian hari ke-9 adalah hari Arafah. Orang yang berpuasa pada hari itu, maka itu akan menjadikan penebusan dosa-dosa tahun yang lalu dan dosa-dosa tahun mendatang. Kan enten dalam sebuah hadis nyebutan bahwa Rasulullah SAW, man shoma arafatin, barang siapa yang berpuasa Arafah, 9 Arafah, besok bisa jadi 9 Dzulhijjah. Itu karena apa? Orang-orang yang melaksanakan haji besok itu sudah wukuf di Arafah. Ada yang berbeda-beda bahwa masih besok Sabtu, ya monggo. Iya loh.
Siapa yang berpuasa di bulan Arafah ataupun di hari Arafah itu apa? Diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang telah lalu dan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang. Ini janji Rasulullah SAW. Maka ketika pada itu apa? Karena pada saat itulah Allah telah memberikan kesempurnaan terhadap agama Islam. Yakni apa? Di hari ke-9 adalah hari Arafah dan orang-orang yang berpuasa pada hari itu maka itu akan menjadikan penebusan dosa-dosa tahun lalu dan dosa-dosa tahun mendatang. Dan pada hari itu itulah Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya sebagai ayat yang terakhir, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa rasulitu lakumul islama dina. Jadi ajaran Islam itu sudah ditutup dengan turunnya ayat ini. Kemudian hari yang ke-10 terakhir. Hari ke-10 adalah hari raya kurban atau yang biasanya yaumul nahr, penyembelihan kurban. Siapa yang menyajikan kurban pada hari itu, maka melalui tetes darah pertama yang menetes, Allah akan mengampunkan baginya dosa-dosa dan dosa-dosa keluarganya. Jadi orang gur dosa-dosanya awake dhewe ini dosa-dosa keluarganya. Maka Rasulullah SAW ketika menyembelih kurban, hadza minni wa min ummati. Ini adalah persembahanku dan persembahan umatku yang tidak berkorban. Maka Rasulullah juga pernah berdoa, hadza minni, bahwa ini adalah aku dan dari keluargaku. Maka di sini Allah akan mengampunkan baginya dosa-dosa dan dosa-dosa keluarganya. Orang yang memberi makan orang mukmin pada hari itu akan bersedekah dengan suatu sedekah, niscaya akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak dalam keadaan yang aman, dan timbangan amalnya pun akan menjadi lebih berat melebihi bukit Uhud. Nah, demikian ini diriwayatkan dalam kitab Al-Majalis. Majalis itu kumpulan-kumpulan dari berbagai kitab yang memberikan rujukan tentang apa yang dari 10 keutamaan itu tadi. Paham Bu? Para pengantuk-pengantuk yang budiman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita mengungkap rahasia mengapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu Allah memberikan istilahnya bang-bang. Bang-bang itu apa? Harapan-harapan, motivasi-motivasi supaya umat Muhammad ini dengan segala keterbatasan fisik, usia, dan kemampuan dalam beragama diberikan oleh Allah kasih sayang supaya apa? Tidak kalah dengan ibadah-ibadah umat-umat sebelumnya. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Juga kebenaran itu hak daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan kekhilafan itu datangnya dari kami pribadi. Ila hadinati as-salihati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad tabaraka wa sahabati Rasulillah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir dhunubi wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir jami'al muslimina wal muslimina wal mu'minina wa ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafasin la tasba
ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا سليما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل دعاءنا، ربنا تقبل صيامنا، ربنا تقبل قيامنا، ربنا تقبل ركوعنا وسجودنا، ربنا تقبل جميع أعمالنا وكلهم من المقبولين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أنت ولينا في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلما وحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم يا فتاح يا عليم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dan perbahagian itu hingga insyaallah